sih saat ini aku bisa berkumpul dengan kakak-kakakku semua ini. Kita awalnya mulai dari nggak kenal sampai jadi teman kayak saudara ya Kak ya. Aku pun juga baru pertama kali kenal Kak Tia baru pertama ketemu, Kak Niken, Kak Pipit, kasih kesempatan untuk ketemu dengan orang-orang hebat ini. Nah, aku kepingin kakak-kakak semua ini berbagi untuk kenang-kenangan untuk aku ya Kak. Motivasi awalnya kalian untuk mau berubah itu apa? Dan tipsnya apa supaya bisa berhasil turun berat badan dan untuk hidup yang lebih bahagia. Oke, mulai dari siapa dulu? Ujung yang dituakan, yang tertua, ketua. Kamu Ipit turun berapa kilo? 31. Luar biasa. udah ada. Ceritanya gimana terus motivasinya apa Kak? Awalnya kan karena ngerasain kaki sakit kan, jadi termotivasi mau diet kan. Jadi gara-gara kaki sakit, jadi harus merubah pola hidup. Jadinya aku mulai mencontoh dietnya Lakatia, terus lanjut ke dokter yang sama gitu. Motivasinya pengen sehat. Iya. Terus kalau kunci suksesnya apa supaya bisa konsisten sampai garis akhir di berat idealnya gitu Kak? Lulus. Lulus ujian. Nggak pernah mau cheating sih, konsisten emang. Aku harus mencapai target yang aku mau dulu. Mungkin kalau mau cheating setelah udah lulus nanti gitu. Tetap ya makanan enak gak akan kemana-mana Iya, gitu. pasti bisa dimakan lagi kan nantinya. Makasih ya Kak Upi Iya. ceritanya. Silakan Kak Niken. Kalau aku, Ira udah tahu ya. Kalau aku awalnya sebenarnya punya benjolan di punggung yang mengharuskan dokter menyarankan coba deh diet. Siapa tahu dengan diet benjolan ini nggak akan gede. Ternyata benar, ternyata nggak gede. Terus ikut Pipit juga ngeliat karena tahu banget dia dari segimana sampai segitunya sampai sekarang segede gitu maksudnya. Gitu. Jadi kebetulan terus dia kan yang ngedampingin aku pas lagi isolasi, jadinya kita barengan gitu. Jadi itu alhamdulillahnya konsisten, sama-sama lulus. Tapi kebetulan aku yang pertama lulus, terus baru Pipit gitu. Karena berat badannya kan juga beda. Padahal yang duluan ya. Iya beda seminggu atau sehari ya. Pokoknya ini seminggu lah kalau nggak salah gitu. Ya udah jadinya sekarang udah tinggal nikmatin dan masih bisa makan enak tapi dengan jalur yang memang masih dalam fasenya gitu. Porsi yang Porsinya yang secukupnya. Luar biasa. Alhamdulillah. Boleh. Bintang. Plastik kan. Silakan ya Kalau aku sesimpel kalau pengen sehat udah pasti ya. Tapi kalau aku sesimpel pengen bisa pakai baju-baju lama aku, udah itu. Kalau motivasinya, kalau kata aku sih motivasi itu nggak bisa dari mana-mana, dari diri kita sendiri. Betul. Benar. Kalau misalkan Kavia gimana sih caranya biar tetap konsisten? Kalau udah malas-malasan nggak bisa. Lo mau lihat badan siapa bagus nggak bisa kalau diri lo nggak. Konsisten. Jadi harus cari semangat ya dari diri kita sendiri motivasinya. Karena banyak banget sih yang tanya ke aku, Kak, Motivasi motivasi benar. kita gimana gitu. Padahal kita sendiri juga up and down ya yang namanya motivasi. Tapi balik lagi kenapa kok bisa Kamega kok bisa sampai sini, semuanya kok bisa sampai sini ya balik lagi karena kita punya niat yang kuat di diri kita masing-masing. Didukung dengan lingkungan yang juga saling Betul, mendukung. betul. Gitu. Boleh yang mulai sendiri dulu dari dulu ya kan. Sendirian aja gue mulai. Karena kalau aku tuh memang sudah terbiasa tuh apa-apa jalan sendiri gitu. Kayak mulai dulu aku bayi tabung pun ya udah aku nggak mau terlalu mendengar banyak masukan. Yang aku percaya itu adalah dokter yang aku percaya gitu. Nah ini balik lagi juga ketika aku ngerasa kualitas hidup aku udah nggak terlalu bagus ya, kayak main sama anak-anak juga jadinya nggak maksimal gitu, nggak bisa lari-larian apa segala macam. Terus udah gitu mood aku banyak sedikit terganggu karena aku tuh bukan tipe yang kayak mengeluh dengan berat badan aku, tapi at the end kemana-mana itu mau pakai baju apa aja tuh udah nggak ada yang pantas. Beli baju apa-apa tuh udah nggak ada yang muat. Nah itu kan sebenarnya secara psikis tuh mengganggu juga kan. Nah dari situ dampaknya kena ke macam-macam, bisa ke suami lah, jadi kita lebih sering moodnya nggak baik apa. Dan akhirnya aku juga mikir gitu, kok kayaknya nih dengan berat badan segini kayaknya satu badan aku udah nggak enak. Kedua juga orang-orang di sekeliling aku pasti akan lebih nggak nyaman. Ketiga memang saran dari dokter kandungan aku untuk aku program hamil selanjutnya adalah turun berat badan. Nah dari situlah kayaknya oke, mumpung pandemi ya kan,
nggak banyak aktivitas di luar, syuting juga nggak ada, apa segala macam. Apa salahnya sih aku mengatur pola makan dan hidup yang lebih sehat? Nah, karena aku yakin nggak mungkin aku bisa kayak ngelihat apa, nyobain ini, nyobain itu, mendingan aku pergi ke dokter yang bisa ngebantu aku untuk menurunkan berat badan aku gitu. Nah, dari situ ya itu dia, aku memang orangnya tuh lempeng aja jalan sendiri gitu. Di awal-awal aku posting jalan 45 menit gitu. Mungkin orang-orang bingung nih, orang ngapain tiap hari posting jalan 45 menit. Ada gila-gilanya kali jalan kaki 45 menit doang bisa kurus gitu kan. Cuman kan nggak cuman itu aja. Akhirnya kalau orang cuma jalan 4, nanti salah nih orang kalau gue cuma posting jalan 45 menit doang, nanti dipikir jalan 45 menit doang orang bisa kurus. Jatuhnya jadi kebohongan, ya kan? Akhirnya aku share, aku tuh ada disiplin waktu makan, ada jam makannya, aku share jam makan gitu. Dengan jam makan doang terus makannya bisa bebas kan? Enggak juga kayak gitu. Akhirnya aku share, ini loh makan makanan aku dari awal gitu. Nah, akhirnya aku share semua. Tapi kalau masalah motivasi itu benar, kalian semua juga merasakan motivasi itu datang dari dalam diri kita sendiri. Kita harus punya semangat yang kuat, niat yang pastinya jangan minta diniatin sama orang. Gimana sih Kak biar nih aku udah niat tapi kok aku nggak konsisten, itu namanya nggak niat gitu. Kalau kita sudah niat, balik lagi ada up and down, kayak Mega bilang, pernah nggak dia pengen makan makanan yang biasa? Pernah nggak bosan sama makanan minyak? Pernah. Tapi balik lagi nih, tujuan kita tuh apa? Goals kita tuh apa? Pilihan hidup kita apa? Kalau nggak kuat, jangan dipaksa, ya kan? Tapi apa efek dari kalau kita tidak mencoba untuk lebih kuat lagi gitu? At the end ya nggak bakalan dapat berat badan ideal gitu kan? Kalau misalkan pengen turun berat badan tapi pengen tetap makan enak, bisa tetap makan nasi padang segala macam, itu gimana ya Bu ahli gizi ya? Mungkin apa enggak ya? Ya dengan orang-orang kelebihan berat badan seperti kita, obesitas, mungkin agak nggak mungkin karena kan kita sudah banyak penumpukan gitu kan. Jadi memang harus didefisit gitu. Jadi intinya balik lagi ke niat, disiplin dan konsistensi. 3 itu. Siapa yang bisa buat itu? Diri kita sendiri. Betul. Ya, itu aja. Aku secara spesial terima kasih untuk Kak Tia yang sebagai pelopor. Tapi karena gini, apa yang kita lakukan, kayak mungkin gini, Mega itu taunya dari aku, bukan berarti aku yang hebat, tidak, dia sendiri yang hebat. Aku selalu bilang kalau misalkan ada DM yang masuk gitu, itu banyak loh yang memang mereka tuh ngerasa kayak lo sudah mengubah hidup gue gitu, tapi aku tidak merasa mengubah hidup orang gitu karena aku tidak spesialisasi satu orang tujuannya ke Mega, enggak, aku benar-benar tulus sharing apa yang aku jalankan. Sama seperti aku ke dokter aku tuh sangat berterima kasih sama dia karena aku merasa lo sudah mengubah hidup gue. Mungkin apa yang dirasakan sama Mega juga sama gitu, kita kan juga kayak wah dok makasih banget ya, itu bukan peres, enggak, karena memang ngerasa kayak terbantu gitu. Mungkin tanpa bantuan dokter yang menangani kita nggak akan ada sampai di titik ini gitu. Bisa menikmati pakai baju apa aja enak, bisa gaya ya, walaupun beda-beda ya. Kalau gue kan belum berhijab gitu dengan gaya gue, kalau mereka kan tetap dengan konsisten dengan gaya mereka gitu. Jadi ya aku juga seneng banget ada orang-orang kayak kamu. Akhirnya orang-orang seperti Mega ini justru yang bikin semangat kita jadi lebih lagi untuk sharing lagi ke orang-orang gitu. Ternyata manfaatnya ada loh, yang nyata gitu, nggak dibuat-buat gitu. Jadi itu kayak transfer kebaikan sih Kak aku bilang. Amal jariah. Iya, kebaikan apa dibagikan ke orang lain, aku dapat, aku bagikan ke orang lain, semoga juga bisa memberkati banyak orang. Ini ada satu satu kalimat yang bagus sih dari ayah. Kalau kita itu ibarat gelas ya, jangan jadi gelas yang terisi penuh. Karena ketika kita gelas yang terisi penuh, kita datang ke rumah orang ibaratnya gitu. Orang itu punya air banyak banget. Mereka nggak bisa isi gelas kita karena gelas kita tuh udah penuh, ya kan? Kalau gelas kita penuh, tuangin ke yang lain. Dibagi airnya ke yang membutuhkan. Misalkan aku dapat ilmu gitu dari dokter. Kalau ilmu kan dari dokter gitu, mungkin nggak berbentuk ilmu tapi aku tuangkan ke yang lain gitu, nanti aku datang lagi ke yang lain, aku bisa menuangkan ilmu yang baru lagi kayak gitu. Jadi kayak kita terus belajar dari orang-orang, kumpulin ilmu-ilmunya, bukan untuk diri sendiri, untuk dibagikan ke orang lain gitu. Makasih banyak ya Kak Tia. Sama-sama, Mega. Semoga kakak-kakak semua di sini
selalu dilimpahi kesehatan, Amin. kebahagiaan, keluarganya semuanya sehat, anak-anaknya pintar-pintar, Amin. sama suami hubungan langgeng, Amin. berkat yang terbaik ya kak ya buat kakak semua. Amin. Thank you kak. Semoga doa baiknya kembali ke Mega. Amin. Amin. Yuk. Dah.